Halo teman-teman, selamat datang di channel gua. Kali ini saya akan membahas tentang internet. Apakah kalian pernah kepikiran bagaimana cara kerja dari internet yang sekarang ini banget kamu pakai? Gimana sih awalnya? Kok bisa kepikiran bikin internet? Langsung saja kita ke pembahasannya. Apa itu internet? Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di dunia. Masa kau pas Google sih? Semua juga tahu. Kita ganti pertanyaannya. Bagaimana cara kerja internet? Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya internet yang kita pakai sekarang ini banget pakai kabel? Iya cuy, kabel. Jadi singkatnya, pusat data atau bisa dibilang Google lah, itu yang nyimpen data dan nampilin ke HP atau laptop kamu. Menurut channel YouTube Lasix, kalau mau pakai satelit, jalur yang dilalui bakal panjang. Intinya nanti datanya lama lah dan laggy. Nah, itulah mengapa kabel adalah solusi terbaik, teman-teman. Kabel yang kita bahas ini bukan kabel biasa ya. Yoi, kabel optik cuy. Dan membentang panjang dari benua ke benua. Melalui laut. Yoi, dasar laut cuy. Jadi, dari pusat data atau Google ke kabel, lalu ke penyedia layanan internet, kamu kayak IndiHome yang selalu ngingetin kamu buat restart router, dan lain-lain. Lalu ke router kamu tuh yang di rumah. Oke, itu singkatnya. Kapan internet pertama kali muncul? Nah, mulai serius nih. Oke, jadi awalnya internet ini untuk keperluan militer ya. Dibentuk pertama kali oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang ngembangin jaringan yang dinamakan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Nah, Unix ini kayak sistem operasinya mereka ya. Mereka membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Dan secara umum, ARPANET ini diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Nah, tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung. ARPANET kesulitan untuk mengaturnya cuy. Nah, karena itu ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET atau ARPANET itu sendiri buat yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan keduanya jaringan akhirnya dikenal sebagai nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi internet cuy. Teknologi ini pun terus berkembang pada tahun 1970-an setelah ilmuwan Robert Kahn dan Victor Cerf mengembangkan Transmission Control Protocol and Internet Protocol atau TCP/IP, yaitu sebuah model komunikasi yang menetapkan standar cara data dapat ditransmisikan antara beberapa jaringan. TCP/IP bekerja dengan memecah setiap pesan menjadi paket-paket kecil yang kemudian dirakit kembali saat diterima di komputer lain cuy. Oke, ARPANET mengadopsi model TCP/IP pada tanggal 1 Januari 1983 yang merupakan awal perkembangan internet modern nih teman-teman. Gokil ya. Berdasarkan publikasi University System of Georgia, 1 Januari 1983 dianggap sebagai hari lahir internet secara resmi. Wah, keren ya. Kemudian pada tahun 1986, sistem nama domain mulai diperkenalkan kepada masyarakat atau yang saat ini kita kenal dengan istilah DNS alias Domain Name System. DNS ini berfungsi untuk menyamakan sistem pemberian nama alamat yang ada pada jaringan komputer. Hingga kemudian pada tahun 2000-an, internet semakin berkembang pesat cuy. WWW dicetuskan oleh Tim Berners-Lee pada 12 Maret 1989 yang saat itu bekerja untuk Lab Physica SIRN, organisasi Eropa untuk riset nuklir, yang mengusulkan sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Usulnya adalah sistem koneksi hypertext serta pencari penggunaan kata kunci yang dihubungkan dengan informasi-informasi terkait. Pada tahun 1990, Robert Killiau dari Belgia membantu mengembangkan usul Berners-Lee. Penemuan ini didasarkan pada dua pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML yang memungkinkan keberadaan website serta protokol pertukaran hypertext HTTP yang memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Sistem ini kemudian disebarluaskan pada April tahun 1993 dan semakin populer seiring rilisnya Mosaic pada bulan November. Nah, Mosaic ini merupakan situs pencarian atau search engine pertama. Jumlah situs yang dapat diakses kemudian meledak dari beberapa juta di awal 1990 menjadi 400 juta pada tahun 2000.
Tahun 2000 mulai menjadi titik penggunaan jejaring sosial. Jejaring sosial mulai diciptakan pada tahun 2003. Hingga setahun kemudian Mark Zuckerberg menciptakan thefacebook.com yang awalnya ditujukan untuk menghubungkan mahasiswa-mahasiswa Harvard. Facebook kemudian berkembang menjadi salah satu raksasa media sosial dengan sekitar 2,3 miliar pengguna. Pada tahun 2007, Apple menguncang dunia dengan iPhone dan memulai tren ponsel pintar yang kita ketahui hari ini. Sementara selama 10 tahun, layanan berlangganan untuk mobile broadband telah meningkat dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Oke, ini berawal dari sebuah proyek militer ya. Penemuan internet terus berkembang hingga pada akhirnya menjadi internet seperti yang kita kenal sekarang nih. Dan hingga kini, sejarah internet masih terus berkembang cuy. Like jika kalian suka, dislike kalau enggak. Terima kasih.